Sayang, kamu pasti lelah sekali. Minumlah segelas air madu ini dan istirahatlah yang cukup. Suamiku menyodorkan segelas air madu yang manis sambil mengucapkan kata-kata penghiburan di hari aku kembali setelah mengalami keguguran untuk ketiga kalinya. Namun, aku tahu, di dalam cairan manis ini, ada racun yang mengerikan. Meskipun begitu, tanpa ragu sedikit pun, aku menenggak habis air madu itu dalam sekali tegukan. Dan tepat 1 menit kemudian, berbeda dengan yang diharapkan suamiku, aku tersenyum lebar dengan wajah yang baik-baik saja, dan wajah suamiku seketika pucat pasi. Melihat manusia itu gemetar ketakutan seolah melihat hantu, dimulailah pembalasan dendamku yang paling menyakitkan, itu adalah keguguran ketiga. Bahkan ketika dokter dengan hati-hati mengucapkan kata-kata itu, aku tidak bisa menjawab untuk beberapa saat. Meskipun aku sudah mendengarnya 2 kali sebelumnya, yang ketiga kalinya tidak terasa lebih ringan. Berbaring di ranjang rumah sakit, menatap lampu putih di langit-langit, aku merasa ada sesuatu yang benar-benar hilang dari tubuhku. Dokter menepuk punggung tanganku beberapa kali dengan wajah iba sebelum meninggalkan ruangan, dan aku hanya bisa meletakkan tangan di atas perutku tanpa bisa berkata apa-apa. Setelah mengandung 3 kali dan kehilangan 3 kali, air mataku sepertinya sudah mengering. Ketika aku meninggalkan rumah sakit dan turun dari taksi di depan rumah, matahari sudah terbenam, mewarnai jalanan komplek dengan warna kemerahan. Aku secara refleks memasukkan tanganku ke dalam kotak surat di dekat gerbang. Sebuah kertas putih yang terlipat di antara beberapa surat tagihan tersangkut di ujung jariku. Saat kubuka, ada tulisan tangan yang rapi, hanya 3 baris. Malam ini, air madu yang diberikan suamimu mengandung racun. Jangan pernah meminumnya. Jika ingin berpura-pura minum, tukarlah dengan air madu yang lain. Aku membeku di tempat itu untuk waktu yang lama. Ujung jariku gemetar hingga kertas itu mengeluarkan suara gemerisik, dan karena suasana begitu sunyi, suara itu terdengar sangat keras. Aku ingin menganggapnya sebagai lelucon. Tapi anehnya, begitu melihat catatan itu, perasaan tidak enak yang mengganjal di sudut hatiku selama beberapa hari terakhir kembali muncul. Aku melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku mantelku, lalu membuka pintu depan dengan wajah biasa saja. Rumah itu sunyi. Hanya suara air mendidih yang terdengar samar dari arah dapur. Sambil melepas sepatu, aku bersuara ke arah dalam. Aku pulang. Suamiku, Baskara Wicaksono, muncul dari dapur masih mengenakan celemek. Sudah pulang, cepatlah berbaring. Biar aku yang urus semuanya. Aku hanya mengangguk dan berpura-pura berjalan ke kamar utama, tetapi ketika Baskara masuk ke kamar mandi, aku segera memanfaatkan kesempatan itu. Di atas meja dapur, 2 gelas kaca berjejer rapi. Satu berisi cairan berwarna coklat keruh dan yang lainnya hanya berisi air bening. Aku mengambil stoples madu yang kubawa dari rumah orang tuaku di lemari, lalu menuangkan 2 sendok penuh ke dalam gelas berisi air bening. Jantungku berdebar kencang saat sendok beradu dengan kaca, menimbulkan suara denting. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk menukar posisi kedua gelas itu dan keluar dari dapur. Aku duduk di sofa ruang keluarga, melipat tangan di pangkuan, dan menatap kosong ke dinding. Tak lama kemudian, Baskara datang membawa nampan berisi 2 gelas. Dengan hati-hati, ia meletakkannya di meja di hadapanku. Minumlah ini. Katanya ini yang terbaik untuk memulihkan tubuh. Aku menatap gelas itu, lalu perlahan mengangkat kepalaku. Kamu yang membuatnya? Baskara duduk di sampingku dan merangkul bahuku. Tentu saja, siapa lagi? Aku bahkan membeli madu baru yang bagus. Ayo, minumlah. Aku memegang gelas itu dengan kedua tangan. Kaca itu terasa hangat. Melihat suamiku yang menyodorkannya dengan wajah khawatir, punggungku terasa dingin. Aku menekan kelopak mataku dengan punggung tangan dan mulai terisak. Aku pikir kali ini akan berhasil. Ini semua salahku. Baskara mengelus punggungku. Jangan berkata seperti itu. Semua akan berlalu. Minum dulu itu. Lalu tidurlah yang nyenyak. Aku mengangguk dan mendekatkan gelas itu ke bibirku. Aku bisa merasakan tatapan Baskara terus tertuju pada bibirku. Tanpa ragu, aku memiringkan gelas dan menenggaknya sampai habis. Rasa manis madu yang mengalir di tenggorokanku terasa begitu tajam hari ini. Setelah meletakkan gelas kosong di meja, aku menyeka bibir dengan punggung tangan dan perlahan mengangkat kepala. Lalu, sambil menatap lurus ke mata Baskara, aku tersenyum sangat pelan. Senyum yang belum pernah kutunjukkan sebelumnya. Wajah Baskara seketika pucat pasi. Kenapa kamu tersenyum seperti itu? Tanpa menghilangkan senyumku, aku menjawab. Karena enak. Apalagi ini buatanmu. Baskara setengah bangkit dari sofa, bergerak mundur. Badanmu baik-baik saja? Perutmu tidak terasa aneh? Aku memiringkan kepala dan bertanya balik. Kenapa perutku harus terasa aneh? Terdengar suara Baskara menelan ludah. Tangan kanannya yang berada di atas lutut gemetar hebat. Tidak, maksudku.
Kan kamu baru pulang dari rumah sakit. Aku bangkit dan melangkah mendekatinya. Baskara mundur sejauh itu juga, hingga betisnya terbentur sudut meja. Ada telepon penting dari kantor, aku masuk dulu. Sebelum Baskara selesai bicara, ia berbalik dan masuk ke kamar utama. Pintu dibanting keras, dan tak lama kemudian terdengar suara kunci diputar dari dalam. Aku berdiri diam di sana, menatap pintu yang tertutup. Suara kunci itu mengurungku di luar kamar tempat kami tidur bersama selama hampir 20 tahun. Aku berjalan tanpa suara ke depan pintu dan menempelkan telingaku. Suara Baskara yang rendah terdengar merembes melalui celah pintu. Dia tidak mati. Dia meminum semuanya, tapi dia baik-baik saja. Tidak, dia malah tersenyum. Dia menatapku dan tersenyum. Setelah hening sejenak, suara Baskara menjadi semakin parau. Tidak mungkin dosisnya kurang. Aku memasukkan semuanya sesuai perintah. Sekarang aku harus bagaimana? Aku menjauhkan telingaku dari pintu dan mundur perlahan ke ruang keluarga. Dia tidak sendirian. Malam itu aku sadar, orang yang merencanakan pembunuhanku di rumah ini bukan hanya satu orang. Menjelang tengah malam, terdengar suara pintu kamar terbuka dengan sangat hati-hati. Aku mematikan lampu ruang keluarga dan berbaring miring di sofa, berpura-pura tidur. Baskara berjalan berjinjit ke dapur dan mengambil gelas air madu berwarna coklat di atas meja. Ia hendak menuangkannya ke wastafel, tapi berhenti sejenak. Lalu akhirnya memasukkan gelas itu ke dalam kantong plastik dan mendorongnya ke tempat sampah di dekat pintu depan. Setelah Baskara kembali ke kamar dan menutup pintu, aku membuka mataku. Aku mengenakan sarung tangan karet, membuka tempat sampah, dan mengambil kantong itu. Di dasar gelas, masih tersisa cairan coklat setinggi 1 ruas jari. Aku memasukkannya ke dalam kantong ziplock, menguncinya, dan menyembunyikannya di tempat yang dalam di lemari pakaian, di antara tumpukan selimut tebal. Tanganku gemetar. Tapi anehnya pikiranku justru menjadi sangat jernih. Kembali ke ruang keluarga, aku mengeluarkan catatan itu dari saku dan melihatnya di bawah cahaya lampu baca. Kertasnya lebih tebal dari biasanya dengan tekstur yang halus, dan di bagian belakangnya ada bekas tekanan samar. Aku meraba bekas itu perlahan dengan ujung jariku. Seseorang tahu bahwa aku akan mati malam ini. Dan orang itu memasukkan kertas ini ke kotak surat untuk menyelamatkanku. Siapapun kamu, aku pasti akan menemukanmu. Gumamku seorang diri sebelum melipat kembali catatan itu. Aku tidak bisa tidur sedikit pun hingga pukul 5 pagi. Saat langit di luar mulai memucat, aku masuk ke kamar mandi dan berdiri di depan wastafel. Di cermin, seorang wanita dengan wajah pucat pasi berdiri di sana. Wanita yang selalu menunduk di hadapan ibu mertuanya, yang selalu menyiapkan sup hangat meskipun suaminya pulang larut malam. Wanita yang bertahan selama 3 tahun demi sebuah kata baik, bertahan 10 tahun, dan akhirnya kehilangan 3 anak. Aku mengulurkan tangan ke cermin, dan menyibakkan rambut yang menempel di dahi karena keringat. Menantu itu sudah tidak ada lagi. Wanita di cermin itu tersenyum mengikuti gerakanku. Aku menyalakan keran dengan kencang dan membasuh wajah. Selama air dingin menyentuh kulitku, aku mulai menyusun rencana. Satu persatu, apa yang harus kulakukan mulai hari ini? Pertama, aku harus tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa, dan lebih ramah dari biasanya. Pukul 7 pagi, saat mendengar suara pintu kamar terbuka, aku menoleh dari dapur sambil memegang sendok sayur. Baskara tampak kuyu seperti orang yang tidak tidur semalaman. Kancing kemejanya bahkan salah pasang saat ia berdiri di ruang keluarga, menatapku dengan bingung. Aku menyapanya dengan suara yang sedikit lebih ceria dari biasanya. Selamat pagi, hari ini aku masak soto. Cepat duduk. Baskara menarik kursi makan, lalu berhenti dan bertanya, bagaimana badanmu? Tidak ada yang sakit. Aku meletakkan semangkuk soto di hadapannya sambil tersenyum. Mungkin karena kemarin aku tidur nyenyak, rasanya segar sekali. Sepertinya berkat air madu buatanmu. Baskara mengambil sendok, lalu meletakkannya kembali. Matanya terus mengamati wajahku saat ia menyendok kuah soto. Aku pura-pura tidak tahu, menyendokkan nasi dan mendorong lauk pauk ke dekatnya. Kenapa tidak dimakan? Nanti dingin tidak enak. Perutku sedikit tidak enak. Kalau begitu, mau kubuatkan madu. Madu yang kemarin sepertinya masih ada. Sendok di tangan Baskara tergelincir dan jatuh ke meja. Ia tidak menyentuh sotonya sama sekali dan bangkit dari kursi. Punggungnya terlihat sangat bungkuk saat ia mengenakan sepatu di depan pintu. Aku berdiri di dekat pintu dan melambaikan tangan perlahan. Hati-hati di jalan. Makan malam nanti aku siapkan yang enak. Baskara menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Begitu pintu tertutup, senyum di wajahku lenyap. Aku langsung masuk ke kamar utama dan membuka laci meja rias. Di sana ada ponsel cadangan Baskara, yang ia tinggalkan saat terburu-buru masuk ke kamar semalam. Ponsel itu adalah barang yang ia dapat dari kantor beberapa tahun lalu, dan kata sandinya sama dengan nomor rumah kami. Sepertinya Baskara lupa kalau aku tahu nomor itu.
Aku menekan 4 digit angka dan layarnya terbuka. Aku tidak membuka galeri foto, melainkan riwayat pencarian terlebih dahulu. Kalimat-kalimat yang tersisa di kolom pencarian adalah yang pertama kali menarik perhatianku. Alasan tidak mati setelah minum racun. Dosis racun yang tidak mematikan. Gejala melihat halusinasi. Melihat layar itu, aku tanpa sadar tertawa sinis. Kalau setakut itu, seharusnya jangan pernah melakukannya. Itu berarti dia mencari hal-hal seperti ini pada pukul 3 dan 4 pagi. Hari itu, aku menghabiskan waktu merapikan rumah dan menyiapkan makan malam. Aku melepas 2 bohlam lampu di ruang keluarga dan menyimpannya di laci, hanya menyisakan satu yang menyala remang-remang. Di koridor depan kamar, aku mengeluarkan kotak berisi pakaian bayi dan membukanya. Itu adalah baju-baju bayi yang tidak sanggup kubuang meskipun telah kehilangan mereka 3 kali. Pukul 8 malam, terdengar suara orang menekan kata sandi pintu depan. Baskara membuka pintu dan berhenti saat melihat ruang keluarga yang gelap. Kenapa lampunya dimatikan semua? Aku yang duduk di sudut sofa menjawab tanpa menatapnya, bergumam pelan ke udara kosong. Baiklah, akan kusampaikan padanya. Baskara membeku di tempat, bahkan belum melepas sepatunya. Kamu bicara dengan siapa? Aku menoleh perlahan dan mengerjapkan mata. Bicara dengan siapa? Aku bicara sendiri. Tadi kamu bilang baiklah pada seseorang. Aku mendengar suara yang memberitahuku kalau kamu sudah datang. Baskara bersandar ke dinding dan mundur. Pandangannya beralih ke kotak yang kubuka di koridor, dan ekspresinya mengeras. Kenapa itu dikeluarkan? Cepat simpan kembali, anak-anak bilang mereka kedinginan. Mereka terus memintaku untuk mengeluarkannya. Jadi bagaimana lagi? Baskara menutup mulutnya dengan punggung tangan dan masuk ke kamar utama. Suara pintu ditutup dan dikunci terdengar sama seperti kemarin. Aku berjalan tanpa suara ke depan pintu dan menempelkan tubuhku. Terdengar suara telepon, diikuti suara Baskara. Ibu, aku sudah tidak sanggup lagi. Kirana jadi aneh. Setelah hening sejenak mendengarkan, Baskara kembali bicara. Kalau begitu, ibu saja yang coba lakukan sendiri. Aku bahkan tidak sanggup melihat wajahnya lagi. Aku menggigit bibirku. Ibu mertuaku, orang yang selalu memegang tanganku setiap hari raya dan mengkhawatirkanku, menyuruhku menjaga kesehatan, ternyata adalah orang yang memberi perintah kepada anaknya untuk merenggut nyawaku. Malam itu, aku menyalakan lampu baca di ruang keluarga, dan kembali mengeluarkan catatan itu. Saat kuraba kertasnya, teksturnya yang padat dan tebal terasa bukan seperti kertas fotokopi biasa. Di bagian belakang, masih ada bekas tekanan samar. Saat kuubah sudutnya di bawah cahaya, samar-samar terlihat garis seperti tepi stempel bundar. Keesokan harinya, aku mulai mendatangi percetakan di kota. Di toko ke-6 yang kumasuki, seorang pemilik tua memegang kertas itu dan menaikkan kacamatanya. Sambil menerawang kertas itu ke lampu neon, ia berkata, ini bukan kertas biasa, ini kertas pesanan khusus, harganya mahal, jadi tidak banyak yang mencarinya. Aku mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya, apakah Bapak tahu di mana biasanya kertas ini digunakan? Pemilik percetakan itu berpikir sejenak lalu menjawab. Di sekitar sini, ada beberapa kantor di gang belakang Pasar Barat yang menggunakan kertas seperti ini. Mereka tidak memasang papan nama, jadi mungkin akan sulit ditemukan. Aku mengucapkan terima kasih dan keluar dari toko. Untuk pertama kalinya, ada petunjuk kecil mengenai catatan misterius itu. Setelah kembali ke rumah, aku menggeledah gudang di balkon dan menemukan chip rekaman cadangan dari kamera dashboard mobil Baskara. Itu adalah salinan yang kusimpan untuk diserahkan ke perusahaan asuransi saat Baskara mengalami kecelakaan ringan musim semi lalu. Saat memeriksa rekaman yang tersisa satu persatu, aku menemukan bahwa mobil Baskara jarang sekali langsung pulang dari kantor. Ada rekaman yang menunjukkan mobilnya masuk ke tempat parkir bawah tanah sebuah gedung tua di pinggir kota, 3 atau 4 kali seminggu. Saat masuk, ia berjalan dengan bahu tegap, tetapi saat keluar, ia merokok berturut-turut dan berdiri di depan mobil untuk waktu yang lama. Suatu malam, bahkan ada adegan di mana beberapa pria berbadan besar mencengkeram kerah bajunya dan memukul kaca depan mobil dengan telapak tangan. Suaranya tidak terdengar jelas, tetapi dari suasananya saja sudah jelas itu bukan pertengkaran biasa. Uang. Bukan karena wanita simpanan, tapi karena uang dia mencoba membunuhku. Mulai hari itu, aku mulai melacak jejak rekening bank dan aliran dana perusahaan suamiku satu persatu. 4 hari kemudian, aku berada di gang belakang Pasar Barat. Di depan tangga sebuah gedung 2 lantai tanpa papan nama yang layak, tergantung sebuah papan nama kayu tua, kantor detektif Matahari. Aku meremas catatan kertas di sakuku sekali lagi dan menaiki tangga. Setiap anak tangga berderit saat kuinjak. Di ujung koridor lantai 2, di balik pintu kaca, lampu menyala. Saat aku hendak memegang gagang pintu, pintu itu terbuka dari dalam. Seorang pria jangkung bersandar di pintu,
menatapku dari atas. Ia terlihat berusia pertengahan 30-an, dengan tatapan mata yang sangat tajam. Pria itu minggir dan berkata, "Anda datang 2 hari lebih cepat dari yang saya duga. Silakan masuk. Aku tidak bisa melangkah melewati ambang pintu dan hanya berdiri di sana. Anda menungguku? Jika orang yang menerima catatan itu datang sampai ke sini, berarti benar saya menunggunya." Kantor itu penuh dengan tumpukan kotak dokumen hingga sulit untuk melangkah. Pria itu menepuk debu dari sofa tua dengan telapak tangannya dan memberi isyarat agar aku duduk. "Nama saya Bayu." Aku duduk dengan tas di pangkuanku. "Catatan itu, Anda yang memasukkannya, kan? Tapi bagaimana Anda tahu?" Bayu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari laci meja dan mendorongnya ke atasku. "Lihat ini dulu." Setelah melihatnya, mungkin pertanyaan Anda akan lebih banyak lagi. Amplop itu penuh dengan foto dan kertas. Halaman pertama adalah foto Baskara masuk ke parkir bawah tanah, diikuti dengan foto punggungnya yang sedang duduk di meja judi, mendorong tumpukan uang. Setelah itu, ada data yang merangkum tanggal dan jumlah uang perusahaan yang tampaknya telah ditarik. Aku berhenti menghitung angka 0 di belakangnya. "Ini semua uang yang digelapkan suami saya." Bayu melipat tangannya dan menjawab, "Sedikit demi sedikit selama 3 tahun. Dari yang sudah terkonfirmasi saja, terus muncul jejak bahwa dia menggunakan uang perusahaan untuk membayar utang judinya. Ayah mertua saya tidak tahu ini? Sebentar lagi beliau akan tahu, dan itulah masalahnya." Aku membalik halaman berikutnya, dan berhenti bernapas saat melihat nama yang kukenal. Nama sebuah tempat praktik pengobatan tradisional yang kudatangi selama 3 tahun. Tempat yang ibu mertuaku bawa sendiri, mengatakan bahwa ramuannya bagus untuk kesuburan. Kenapa? Kenapa tempat ini ada di sini? Bayu menatapku sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Kuatkan hati Anda. Ini bukan kabar baik." Di kertas itu, tercatat uang yang ditransfer atas nama ibu mertuaku ke tempat pengobatan itu, bukan sekali, tapi 3 kali. Setiap kali aku hamil, ada jejak transfer uang dalam jumlah besar pada waktu yang berdekatan. Di bawahnya, ada data terpisah yang merangkum resep ramuan pada saat itu. Jamu yang kuminum ternyata mengandung bahan-bahan yang harus dihindari selama kehamilan. Tanganku yang memegang kertas itu gemetar hingga aku tidak bisa membaca tulisan itu dengan benar. Jadi, anak-anakku tidak gugur dengan sendirinya? Setidaknya, ada cukup banyak kejanggalan untuk tidak menyebutnya sebagai kebetulan. Tidak mungkin. Ibu mertuaku memegang tanganku dan menangis bersamaku. Beliau menangis lebih keras dariku di koridor rumah sakit. Bayu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Di depan Anda. Mungkin beliau bersikap seperti itu." Aku tergelincir dari sofa dan terduduk di lantai. Aku memeluk perutku dengan kedua tangan, dan rasa hampa di dalamnya kembali terasa begitu menyakitkan. Selama 3 kali kehilangan, aku menyalahkan tubuhku sendiri. Apakah aku salah makan? Apakah aku mengangkat barang berat? Apakah aku terkena angin malam? Setiap malam, aku merenungkan kesalahanku satu persatu. 3 tahun itu ternyata adalah kebohongan besar. Kenapa? Kenapa mereka melakukan hal sejauh ini? Apa salahku? Bayu berlutut di hadapanku, menyamakan tinggi matanya denganku. Uang. Di rumah itu, hanya satu hal yang lebih penting dari nyawa manusia. Uang. Bayu menunjuk ke halaman terakhir. Di sana tertulis rangkuman perkataan ayah mertuaku saat makan malam keluarga musim panas lalu. Beliau berkata bahwa jika cucu lahir, beliau akan mengalihkan kepemilikan sebuah ruko strategis, dan sebagian besar hartanya, atas nama menantu dan cucunya. Baru sekarang aku ingat, hari itu ibu mertuaku meletakkan sumpitnya dan menatap mangkuk supnya untuk waktu yang lama. Bulan berikutnya setelah perkataan itu keluar, uang mulai mengalir ke tempat pengobatan itu. Jika anak lahir, harta akan beralih, jadi mereka mencoba mencegahnya. Tapi kenapa sekarang mereka sampai mau membunuhku? Karena untuk mengalihkan harta, mereka harus memeriksa keuangan perusahaan terlebih dahulu. Dengan begitu, semua uang yang digelapkan suamimu akan terungkap. Jadi, karena terancam masuk penjara, dia memohon pada ibunya, dan jawaban ibunya adalah dengan menyingkirkanku. Jika aku mati, pembicaraan tentang mengalihkan harta kepada cucu juga akan hilang untuk sementara waktu. Aku menekan tanganku ke lantai. Air mata mengalir di daguku, tapi anehnya tidak ada suara tangisan yang keluar. Bayu meletakkan sapu tangan di hadapanku. "Jika Anda menyerah di sini, itu berarti Anda membiarkan mereka menang. Saat ini pun, mereka pasti sedang memikirkan langkah selanjutnya." Aku mengambil sapu tangan itu dan menyeka wajahku. Aku tidak akan menyerah. Tapi, aku mau tanya satu hal. Kenapa Anda membantuku? Bayu berhenti sejenak, lalu berdiri. Itu akan saya jelaskan nanti. Sekarang, urutannya yang lebih penting. Lalu, apa yang harus kulakukan pertama kali? Bayu menunjuk sebuah kertas yang tertempel di dinding dengan jarinya.
Kita percepat saja hal yang paling mereka takuti. Pemeriksaan keuangan perusahaan. Hari itu juga, aku bertemu dengan Pak Budi, sekretaris yang telah mendampingi ayah mertuaku selama 20 tahun. Duduk berhadapan di sebuah kedai kopi yang tenang, Pak Budi hanya menatap cangkir tehnya untuk waktu yang lama setelah mendengar ceritaku. Bapak Hartono sangat menyayangi Nyonya. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Pak Budi, tolong percepat sedikit jadwal pemeriksaan keuangan perusahaan. Cukup itu saja yang saya minta. Baik, akan saya sampaikan kepada Bapak. Beberapa hari kemudian, melalui Bayu, aku menyebarkan sebuah rumor kepada orang-orang yang meminjamkan uang kepada Baskara. Rumor bahwa Baskara telah menggelapkan uang perusahaan dan hal itu akan segera terungkap. Begitu rumor itu menyebar, ponsel Baskara berdering tanpa henti, siang dan malam. Dalam beberapa hari, Baskara kehilangan banyak berat badan, dan sering kali ia hanya terduduk di depan pintu setelah pulang, bahkan sebelum melepas sepatunya. Pada suatu malam Kamis, aku kembali mendengar percakapan telepon dari celah pintu kamar. Ibu kan tahu di mana ayah menyimpan stempelnya. Dengan itu saja, kita bisa melakukan sesuatu dengan salah satu ruko. Kan? Aku menggigit bibirku di depan pintu. Tanpa perlu kudesak, mereka berdua sudah merencanakan hal yang lebih besar. Tugasku sekarang adalah mengawasi apa yang mereka lakukan sampai akhir dan mengumpulkan bukti. Selama 10 hari berikutnya, aku hidup sebagai menantu yang tidak tahu apa-apa di siang hari, dan sebagai orang yang memeriksa dokumen di kantor detektif di malam hari. Kapan dan dari rekening mana suamiku menarik uang? Pada hari apa ibu mertuaku pergi ke tempat pengobatan tradisional? Semuanya tercatat satu persatu dalam sebuah tabel. Namun, semakin banyak kertas yang menumpuk, semakin besar pertanyaan lain di kepalaku. Bayu tidak menerima sepeser pun untuk pekerjaan ini. Bahkan saat aku menawarkan untuk membayar makan, ia menolaknya. Ia begadang mencari data tanpa pernah menjelaskan alasannya. Malam itu pun, kami masih di kantor hingga hampir pukul 2 pagi. Saat Bayu keluar sebentar untuk membeli rokok, aku sedang merapikan dokumen dan mengambil sebuah barang yang jatuh di bawah meja. Sebuah buku catatan tua dengan sampul kulit yang sudah usang. Saat tanpa sengaja membukanya, aku berhenti di halaman pertama. Ada foto ayah mertuaku di masa mudanya. Rambutnya jauh lebih tebal dan wajahnya lebih kurus, tetapi senyum di matanya sama persis seperti sekarang. Di halaman berikutnya, terlipat sebuah kertas yang sudah menguning. Catatan penerimaan di sebuah panti asuhan. Tanggalnya adalah musim dingin lebih dari 30 tahun yang lalu, dan di kolom nama anak, tertulis nama seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Di kolom orang yang membawa, sebuah nama wanita tertulis dengan jelas. Nama ibu mertuaku. Pintu terbuka, dan aku mengangkat kepala. Bayu berdiri di sana, memegang kantong plastik, dan membeku saat melihat buku catatan di tanganku. Tolong jangan sentuh itu, aku tidak meletakkan buku catatan itu. Foto ini, ayah mertua saya, kan? Dan nama ini, ibu mertua saya, itu bukan urusan Anda. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk melawan orang-orang itu. Apa aku harus melakukannya tanpa tahu siapa orang yang bertarung bersamaku? Bayu meletakkan kantong plastik di meja dan menatap keluar jendela untuk waktu yang lama. Ia mengeluarkan sebatang rokok, lalu menggenggamnya tanpa menyalakannya. Nama anak itu adalah aku. Aku menahan napas. Apa maksudmu? Bayu menarik kursi dan duduk. Bapak Hartono adalah ayah kandungku. Aku anak dari istri pertamanya. Jadi, saat ibu mertuamu menikah lagi dengan ayahmu, anak berusia 5 tahun menjadi penghalang baginya. Dia mengajakku jalan-jalan ke pasar di musim dingin, memegang tanganku, lalu meninggalkanku di depan panti asuhan, dan pergi begitu saja. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Bayu terus berbicara sambil memainkan rokok di tangannya. Dia bilang pada ayahku bahwa aku meninggal karena kecelakaan. Dia bahkan mengarang cerita kematianku untuk membuatnya percaya. Ayahmu benar-benar percaya? Kalau dia percaya, makanya dia hidup seperti itu selama 30 tahun. Aku baru tahu beberapa tahun yang lalu bahwa setiap hari raya, dia menuangkan segelas minuman di tempat yang dia yakini sebagai makamku. Ujung jariku terasa kesemutan. Baru sekarang aku mengerti mengapa ayah mertuaku selalu duduk lama di taman setelah minum-minum. Lalu kenapa Anda tidak mengungkapkannya selama ini? Anda bisa saja datang ke hadapan ayahmu dan bilang kalau Anda adalah anaknya. Selama 10 tahun menjadi detektif, ada satu hal yang kupelajari. Jika kau datang tanpa bukti, kau hanya akan dianggap orang gila. Wanita itu, begitu melihat wajahku, pasti akan langsung menuduhku penipu. Jadi selama 3 tahun ini Anda menyelidikinya sendirian? 3 tahun. Dan dalam prosesnya, aku mengetahui tentang kasus Anda. Bayu menatapku lurus. Aku baru mengkonfirmasi data dari pihak pengobatan tradisional bulan lalu.
Saat itulah aku tahu, kali ini, giliran Anda yang menjadi target mereka. Makanya aku memasukkan catatan itu. Aku tidak bisa menahan air mataku. Satu orang dibuang pada usia 5 tahun, dan yang lain kehilangan anak 3 kali. 2 orang yang hidupnya hancur karena orang yang sama, kini duduk berhadapan di kantor sempit ini, anak-anakku dan Anda. Ternyata nasib kita sama karena orang yang sama. Benar, kalau begitu. Ini bukan lagi perjuanganku sendiri. Untuk pertama kalinya, Bayu sedikit tersenyum. Sejak awal, saya tidak pernah berniat membiarkan Anda berjuang sendirian. Sejak malam itu, hatiku berubah. Malam-malam yang kuhabiskan dengan rasa marah dan takut hingga tidak bisa tidur, kini kugunakan untuk merencanakan apa yang harus kulakukan satu persatu. Di tengah-tengah itu, suamiku dengan santai berkata di meja makan, "Minggu depan ulang tahun ibu yang ke-70. Sudah dipesan di hotel, jadi kamu setidaknya harus datang." Aku meletakkan mangkuk nasiku dan tersenyum cerah. Tentu saja aku harus datang. Aku kan menantunya. Baskara berhenti makan dan melirikku. Malam itu, aku berlari ke kantor detektif dan menyampaikan berita itu kepada Bayu. Sabtu depan. Katanya akan ada sekitar 300 tamu. Bagus sekali. Jika semuanya terungkap di depan banyak orang, mereka tidak akan bisa menutupinya dengan mudah. Mulai hari itu, kami memeriksa denah aula perjamuan dan susunan acara. Setiap malam kami berdiskusi. Bayu menghubungi perusahaan event organizer dan mempersiapkan agar kami bisa memutar video dan audio. Sementara itu, Bayu berhasil menemukan kepala klinik pengobatan tradisional yang sudah tutup. Kepala klinik itu sudah menutup praktiknya dan pindah ke luar kota. Setelah Bayu mengikutinya selama beberapa hari, kepala klinik itu akhirnya menyerah. Dia menyerahkannya sendiri. Dia juga takut akan dijadikan kambing hitam oleh wanita itu. Apa yang dia serahkan? Ternyata dia merekam setiap percakapan telepon saat menerima uang. Mungkin dia pikir itu akan menjadi penyelamat hidupnya suatu hari nanti. Saat Bayu memutar rekaman itu, suara yang kukenal mengalir keluar. Suara yang setiap hari raya memegang tanganku dan mengkhawatirkanku, ternyata adalah suara yang memberi perintah untuk menggugurkan anak di dalam kandungan. Aku menutup mulutku dengan tangan dan duduk terdiam untuk waktu yang lama. Aku mengumpulkan semua data yang kukumpulkan ke dalam sebuah perangkat penyimpanan kecil. Sehari sebelum pesta, sore harinya, aku dan Bayu pergi ke lembaga tes DNA. Aku sudah membawa beberapa helai rambut dari sisir yang sering digunakan ayah mertuaku. Petugas di meja pendaftaran bertanya sambil menerima amplop. Hasilnya perlu kapan? Tolong secepat mungkin. Setelah meminta tes darurat, hasilnya dikirimkan kepada Bayu. Tangan Bayu sedikit gemetar saat membuka amplop. Di kertas itu, tertulis hasil bahwa kemungkinan hubungan ayah anak antara keduanya sangat tinggi, angka 99,99%. Bayu melipat kertas itu dan memasukkannya ke saku dalam jasnya. Butuh waktu 30 tahun. Untuk selembar kertas ini, pagi hari pesta, aku pergi ke rumah ibu mertuaku terlebih dahulu. Ibu mertuaku sedang berdiri di depan cermin, membentangkan kebaya ungu barunya. Begitu aku masuk, ia menyambutku dengan gembira. "Sudah datang? Sini, tolong bantu ibu." Tali selendangnya miring terus. Aku berlutut dan merapikan setiap lipatan selendangnya. "Ibu, warnanya sangat indah. Ibu akan jadi yang paling cantik hari ini." Tentu saja. Dalam 70 tahun hidupku, mana ada lagi hari seperti ini? Aku merapikan selendang itu dan mengikatnya dengan rapi sambil mengangkat kepala. "Benar, Bu. Hari ini akan menjadi hari yang paling tak terlupakan dalam hidup ibu." Ibu mertuaku menepuk pipiku sambil tertawa. Menantuku ini memang pintar menyenangkan hati orang. Aku balas tersenyum dan bangkit. Ketika tiba di aula perjamuan hotel, para tamu sudah ramai. Baskara berdiri di pintu masuk, menjabat tangan para tamu dan membungkuk sambil tersenyum. Orang yang sudah berhari-hari tidak bisa tidur itu ternyata bisa tersenyum dengan baik di depan orang banyak. Aku berdiri di samping suamiku dan ikut menyapa. Satu tangan melambai ke arah tamu, sementara tangan lainnya menggenggam erat perangkat penyimpanan kecil di dalam tasku. Lampu-lampu aula mulai menyala dan sebuah layar besar turun di belakang panggung. Ibu mertuaku duduk di kursi utama, menerima salam dari para tamu sambil terus tertawa di balik kipasnya. Ayah mertuaku duduk di sebelahnya, bersulang dengan para tamu dengan wajah bahagia. Sementara pembawa acara memegang mikrofon dan melanjutkan urutan acara, aku bertukar pandang dengan Bayu yang berdiri di area gelap panggung. Bayu, mengenakan pakaian hitam dengan tanda pengenal, duduk di depan panel kontrol suara. Saat pembawa acara mengumumkan giliran menantu untuk memberikan sambutan, aku berjalan perlahan ke atas panggung. Tepuk tangan riuh terdengar. Aku memegang mikrofon dan memandang para tamu. Untuk merayakan ulang tahun ibu yang ke-70, saya sebagai menantu telah menyiapkan sebuah video.
Silakan semuanya menikmati. Ibu mertuaku di kursi depan bertepuk tangan dan mengangguk. Aduh, menantuku sampai menyiapkan semua ini. Aku menundukkan kepala sedikit ke arah Bayu. Lampu meredup dan adegan pertama muncul di layar. Bukan foto keluarga, melainkan gerbang besi tua yang menuju ke parkir bawah tanah. Tak lama kemudian, wajah seorang pria yang sedang mendorong tumpukan uang di atas meja di sebuah ruangan penuh asap rokok muncul dalam sorotan besar. Itu Baskara. Aula perjamuan seketika menjadi gaduh. Baskara melompat dari kursinya dan berlari ke arah panggung. Matikan itu, cepat matikan. Petugas acara bergegas ke depan panel kontrol, tetapi layar tidak berhenti. Saat itu, video terputus dan digantikan oleh suara manusia yang memenuhi aula. Suara ibu mertuaku. Kali ini harus tuntas. Harus dibereskan selagi masih awal kehamilan agar tidak ada masalah nanti. Suara seorang pria yang sepertinya kepala klinik menyusul. Ibu, ini sudah yang ketiga kalinya. Kalau ada apa-apa, saya juga bisa tamat. Uangnya sudah saya siapkan lebih. Lakukan saja seperti biasa. Aula perjamuan hening seketika. Hanya terdengar suara tamu yang meletakkan gelas mereka, suara kursi yang digeser mundur. Ibu mertuaku bangkit dari kursinya, lalu terhuyung-huyung karena menginjak ujung kebayanya. Itu bukan suaraku. Itu rekayasa. Aku mendekatkan mikrofon ke bibirku dan berkata dengan jelas. Ibu. Lalu kenapa ketiga anak saya bisa meninggal pada waktu yang bersamaan? Jaga bicaramu. Kamu pikir ini di mana? Selama saya kehilangan ketiga anak saya, ibu memegang tangan saya dan menangis. Air mata itu, ternyata palsu ya. Wajah Baskara memerah padam dan ia berlari ke atas panggung. Wanita gila ini, tepat sebelum tangan Baskara mencapai lenganku, pintu belakang terbuka dengan kasar. Beberapa pria berbadan besar menerobos kerumunan tamu. Wajah-wajah yang sama dengan yang mencengkeram kerah Baskara di rekaman kamera dashboard. Salah satu pria menghadang Baskara dan berteriak. Baskara Wicaksono, kau menggelapkan uang perusahaan? Ya? Bayar dulu utang kami sebelum kau kabur? Sekarang tidak bisa, jangan di sini. Lalu kapan bisa? Sudah 4 bulan kau tidak mengangkat telepon. Baskara mundur dan terhuyung-huyung menabrak kursi. Para tamu berteriak dan menghindar, piring-piring pecah berantakan di lantai. Di tengah kekacauan itu, aku kembali memegang mikrofon. Ini belum berakhir. Hadiah sebenarnya baru akan dimulai sekarang. Sebuah lembar kertas baru muncul di layar. Catatan penerimaan di panti asuhan lebih dari 30 tahun yang lalu. Di kolom nama orang yang membawa anak, nama ibu mertuaku tercetak jelas. Di sebelahnya, hasil tes DNA yang kami terima kemarin juga muncul berdampingan. Hasil yang menyatakan hubungan ayah anak dan angka 99,99% terpampang di layar. Ayah mertuaku perlahan bangkit dari kursinya. Itu apa maksudnya? Bayu melepas tanda pengenalnya dan berjalan ke depan dari panel kontrol. Berdiri di hadapan ayah mertuaku, Bayu terdiam untuk waktu yang lama. Ayah, saya tidak mati. Kau siapa? Putramu yang pada usia 5 tahun kau ajak jalan-jalan ke pasar, lalu ditinggalkan di depan panti asuhan. Gelas di tangan ayah mertuaku terlepas dan jatuh ke lantai. Ayah mertuaku terhuyung-huyung dan memegang wajah Bayu dengan kedua tangannya. Selama 30 tahun aku menuangkan minuman di makammu. Setiap tahun, ayah mertuaku berbalik dan naik ke atas panggung dengan langkah cepat. Ibu mertuaku mundur sambil mengulurkan tangan. Sayang, bukan begitu. Waktu itu anak itu sakit-sakitan terus. Ayah mertuaku berhenti di depan ibu mertuaku. 30 tahun. Kau bilang anakku yang masih hidup itu sudah mati, dan kau membunuh 3 cucuku di dalam kandungan menantuku. Semua demi Baskara, anak itu mencuri uang perusahaanku selama 3 tahun. Kalian berdua memang pasangan yang serasi. Ayah mertuaku berbalik menghadap para tamu. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungan lagi dengan wanita ini. Dan kau Baskara, jangan anggap aku sebagai ayahmu lagi. Ayah mertuaku mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Pak Budi, cari pengacara. Periksa kembali semua uang perusahaan yang hilang. Petugas hotel berdatangan dan mulai memisahkan orang-orang yang emosi. Ibu mertuaku memeluk kaki ayah mertuaku sambil berteriak. Nyonya, rumah ini adalah aku. Aku sudah hidup di rumah ini selama 40 tahun. 40 tahun hidup di sini memangnya kenapa? Apa saja yang sudah kau lakukan selama ini, sekarang akan terungkap semua. Ibu mertuaku, dengan kebaya ungu mewahnya, terduduk di lantai dan menangis. Tak lama kemudian, polisi yang menerima laporan datang ke aula perjamuan. Baskara, memanfaatkan celah saat perhatian semua orang tertuju pada polisi, perlahan-lahan bergerak ke arah pintu belakang. Salah satu penagih utang menangkap lengannya, tetapi Baskara menepisnya dengan kasar. Lepaskan,
Baskara menyelinap di antara meja yang terbalik dan kursi yang jatuh, lalu kabur ke arah pintu darurat. Polisi mengejarnya, tetapi sosok Baskara sudah menghilang di ujung koridor. Dari atas panggung, aku menyaksikan punggungnya hingga akhir. Aku hanya berpikir bahwa kabur seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sekitar 1 jam kemudian, aula perjamuan hanya menyisakan piring-piring pecah dan karangan bunga yang roboh. Ayah mertuaku duduk di kursi di bawah panggung, tidak bisa melepaskan tangan Bayu. Tanganmu sudah sebesar ini. Terakhir kali kupegang, masih sekecil ini. Bayu merangkul bahu ayahnya. Sekarang tidak perlu dilepaskan lagi, ayah. Ayah mertuaku mengulurkan tangan ke arahku. Kirana, ayah minta maaf. Selama kau mengalami semua itu di rumah ini, ayah tidak tahu apa-apa. Aku berlutut di hadapan ayah mertuaku. Ini bukan salah ayah. Saya juga tidak tahu. Mulai sekarang, aku akan melakukan semua yang ku bisa. Aku berutang banyak pada kalian berdua. Aku memegang tangan ayah mertuaku tanpa kata. Tangan kami bertiga saling bertautan, dan kami duduk seperti itu untuk waktu yang lama. Matahari terbenam di luar, cahayanya yang kemerahan masuk ke dalam aula. Hari itu untuk pertama kalinya, aku bisa menghela napas panjang yang selama ini tertahan di dadaku. Sebulan berlalu sejak pesta ulang tahun yang kacau itu. Baskara belum tertangkap. Polisi sudah menggeledah rumah, kantor, dan semua tempat persembunyian yang mungkin, tetapi tidak berhasil menemukan di mana ia makan atau tidur. Begitu pula dengan ibu mertuaku. Setelah ayah mertuaku melarangnya masuk ke rumah, tidak ada kabar lagi darinya. Keheningan itu justru membuatku khawatir, tetapi setiap pagi saat membuka mata, kenyataan bahwa hari dimulai tanpa ada kejadian apa-apa terasa begitu baru dan menyenangkan. Bayu mulai ikut ayah mertuaku ke kantor setiap hari. Awalnya ia kesulitan beradaptasi dengan perusahaan, tetapi setelah sekitar 2 minggu, suaranya mulai terdengar di ruang rapat. Setiap malam, kami bertiga duduk bersama di meja makan. Ayah mertuaku mendorong mangkuk sup ke hadapan Bayu. Makan yang banyak. Apa yang tidak bisa kuberikan saat kau kecil, harus kuberikan sekarang. Ayah, umurku sudah 35 tahun. Sudah cukup, 35 atau 45. Di mataku kau tetap anak 5 tahun. Melihat pemandangan itu, aku tersenyum hingga mataku terasa panas. Ayah mertuaku menyerahkan seluruh pengelolaan ruko kepadaku, mulai dari bertemu penyewa baru, hingga mengurus perbaikan. Beliau mengajariku satu persatu dan memberikan kunci di tanganku. Ini bukan karena kau menantuku, tapi karena sekarang kau sudah seperti putriku sendiri. Ayah, bagaimana kalau saya tidak bisa melakukannya dengan baik? Kau adalah orang yang berhasil bertahan di rumah itu, masa mengurus satu ruko saja tidak bisa? Kemudian, ayah mertuaku mengeluarkan sebuah amplop tebal dari laci. Hari ini aku sudah ke notaris bersama Pak Budi, seluruh ruko dan perusahaanku, sudah kualihkan atas namamu dan Bayu. Ayah kan masih sehat. Kenapa sudah melakukan ini? Orang itu tidak akan menyerah begitu saja. Aku sudah hidup bersamanya selama 40 tahun. Aku tahu betul. Ayah, jangan bicara seperti itu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jika sesuatu terjadi padaku, dengan surat ini, mereka tidak akan bisa menyentuh apapun. Ayah mertuaku memberikan amplop itu ke tanganku. Kau yang simpan ini, kalau aku yang simpan, orang itu pasti akan mencari cara untuk mengambilnya. Aku membawa amplop itu pulang dan menyimpannya di tempat yang dalam di lemari. Saat itu, aku hanya berpikir bahwa ayah mertuaku menjadi lebih penakut. Hari-hari tenang terus berlanjut hingga suatu sore, Bayu datang dengan wajah muram. Kirana, ada kabar tentang mereka. Di mana mereka? Ibu mertuamu berpindah-pindah dari satu pemandian umum ke pemandian lain selama sebulan ini. Tapi minggu lalu, ada yang melihatnya bertemu dengan suamimu. Mereka bertemu di belakang terminal bus antar kota saat subuh. Mereka duduk lama dan membicarakan sesuatu, dan itu yang membuatku khawatir. Bayu mengeluarkan 2 alat kecil seukuran telapak tangan dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini alat yang biasa kugunakan saat di kantor detektif. Kita pasang di rumah ayah malam ini. Kalau ayah tahu, beliau akan tersinggung. Jika mereka bergerak lagi, akan terlambat. Nanti biar aku yang dimarahi. Malam itu, Bayu memasang alat itu di rak buku ruang keluarga dan di sudut lemari dapur rumah ayah mertuaku. Kepada ayah mertuaku, kami hanya bilang bahwa akhir-akhir ini banyak pencuri, jadi alat itu untuk keamanan. 4 hari setelah kejadian itu, sore harinya, aku sedang dalam perjalanan pulang setelah bertemu dengan penyewa ruko dan mampir ke rumah ayah mertuaku. Saat masuk, aku mendengar suara piring pecah dari dalam. Aku berlari ke ruang keluarga dan melihat ayah mertuaku berlutut di depan sofa, memegangi dadanya. Di atas meja, gelas air tumpah dan kantong obat terbuka. Ayah kenapa? Dadaku sakit sekali.
Ayah mertuaku jatuh ke depan dan memuntahkan darah dari mulutnya. Aku dengan hati-hati membaringkannya di lantai dan menelepon dengan tangan yang lain. Ada orang pingsan di sini, cepat, tolong cepat datang. 10 menit menunggu ambulans terasa seperti selamanya. Aku terus memegang tangan ayah mertuaku dan berbicara padanya. Ayah, jangan tutup mata. Lihat saya, ini Kirana. Ayah mertuaku memegang pergelangan tanganku dengan lemah, lalu tenaganya hilang. Di koridor rumah sakit, aku dan Bayu menunggu. Dokter keluar, menurunkan maskernya, dan berkata, saat pertolongan pertama, sempat terjadi henti jantung. Tapi untungnya detak jantungnya kembali. Sekarang beliau tidak sadar. Kapan beliau akan sadar, itu belum bisa saya katakan sekarang. Tapi dari hasil pemeriksaan, ditemukan zat lain yang berbeda dari obat yang biasa beliau minum. Dosisnya juga tidak normal. Zat lain? Untuk pastinya, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kami menduga ada kemungkinan keracunan obat. Aku bersandar ke dinding. Ayah mertuaku adalah orang yang sangat teliti, bahkan membagi obatnya ke dalam wadah sesuai hari. Pagi berapa butir, malam berapa butir, beliau menghitungnya sendiri. Orang seperti itu tidak mungkin salah menelan obat. Aku membawa Bayu langsung ke rumah ayah mertuaku. Duduk di ruang keluarga, kami memutar rekaman kamera dari siang hari itu. Di layar, Bu Wati, asisten rumah tangga yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun, masuk ke dapur. Ia mengeluarkan kantong obat asing dari sakunya, membuka wadah obat yang ada, membuang semua pil di dalamnya, dan menggantinya dengan pil lain. Tangannya gemetar begitu hebat hingga satu pil jatuh dan menggelinding di lantai. Bu Wati mengambilnya, memasukkannya ke saku celemeknya, dan keluar dari dapur. Bayu memutar mundur rekaman itu, dan muncul adegan 30 menit sebelumnya. Di dekat pintu belakang, seorang wanita berkerudung yang menutupi wajahnya memberikan sebuah amplop kepada Bu Wati. Saat wanita itu mengangkat kepala, aku menahan napas. Ibu mertuaku, Bayu memukul meja dengan tinjunya. Bahkan saat bersembunyi, dia masih melakukan hal seperti ini. Dia menyuruh orang yang sudah makan di rumah yang sama selama 10 tahun untuk melakukan itu. Saat itu teleponku berdering. Seorang perawat dari rumah sakit. Wali pasien, Anda harus segera ke rumah sakit sekarang. Seseorang yang mengaku sebagai istri pasien datang bersama pengacara. Aku dan Bayu segera melesat ke rumah sakit. Di koridor depan ruang ICU, beberapa pria berjas hitam berdiri. Di tengah-tengah mereka, ibu mertuaku berdiri dengan pakaian baru, melipat tangan. Sulit dipercaya bahwa dia adalah orang yang sama yang menangis terseduh-seduh di lantai aula perjamuan sebulan yang lalu. Ibu mertuaku tersenyum sinis melihatku. Sudah datang, ya. Ini bukan lagi tempatmu. Apa maksud Anda? Salah satu pengacara membentangkan sebuah dokumen. Secara hukum, mereka masih suami istri. Pihak rumah sakit telah mengkonfirmasi istri sebagai wali utama. Diskusi mengenai perawatan dan pengobatan juga akan dilakukan melalui beliau. Orang itu yang membuat ayah seperti ini. Jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Bapak-bapak di sini semua mendengarkan. Ibu mertuaku menoleh ke arah pintu ICU. Orang tua itu umurnya sudah berapa? Apa gunanya dipasangi alat-alat begitu? Aku akan bicara dengan dokter tentang tindakan selanjutnya. Mendengar itu, kakiku membeku. Setelah membuat orang jadi seperti itu, sekarang dia mau menghentikan perawatannya, itu urusan wali dengan dokter. Kau sekarang tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga ini. Petugas rumah sakit menenangkan aku dan Bayu yang emosi dan meminta kami mundur. Dari balik pintu kaca, terlihat ibu mertuaku berbicara dengan tim medis. Aku menahan Bayu yang hendak menerobos masuk. Kalau kita membuat keributan sekarang, kita yang akan ditangkap. Itu yang mereka inginkan. Lalu kita hanya diam dan melihat. Aku menatap lurus ke dalam pintu kaca. Tidak. Kita akan melihat sedikit lebih lama lagi. Kita harus memastikan apa yang akan dia lakukan di sini. Bayu menoleh ke arahku. Kali ini, kita harus menutup semua celah agar dia tidak bisa lolos. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dan menekan nomor Pak Budi. Keesokan paginya pukul 7. Telepon dari Pak Budi datang. Nyonya, rapat Dewan Direksi akan diadakan pukul 10 hari ini. Siapa yang mengadakannya? Ibu mertua Anda. Beliau membawa surat kuasa yang menyatakan bahwa beliau telah diberi wewenang oleh Bapak Hartono untuk ikut campur dalam manajemen perusahaan. Surat itu pasti ada nama ayah, kan? Benar. Saya dengar itu surat kuasa dengan tanda tangan Bapak. Aku menutup telepon dan menatap keluar jendela. Orang yang tidak sadarkan diri, kapan bisa menandatangani surat seperti itu? Aku tertawa sinis. Bayu mengenakan jasnya dan bangkit. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita itu. Jangan. Hari ini kita harus ke ruang rapat. Ayah ada di dalam sana. Yang diinginkan orang itu sekarang adalah perusahaan dan harta ayah.
Sebelum mendapatkannya, dia tidak akan bertindak gegabah. Bayu memegang gagang pintu untuk waktu yang lama, lalu melepaskannya. Kalau begitu, kita harus menyelesaikannya hari ini. Ya, kita selesaikan semuanya hari ini. Aku mengeluarkan setelan hitam dari lemari, memakainya, dan mengikat rambutku dengan kencang. Berdiri di depan cermin, aku bukan lagi menantu yang hanya menunduk di rumah itu. Pukul 9:30, aku kembali menelepon Pak Budi. Pak Budi, tolong undur rapatnya 10 menit. Dan jika ada wartawan datang, jangan dihalangi, biarkan saja. Baik, akses masuk akan kami biarkan sesuai kebijakan perusahaan. Pukul 10:10, di depan gedung perusahaan sudah ramai. Berita tentang pimpinan perusahaan yang jatuh sakit membuat para wartawan berdatangan. Aku dan Bayu melewati kerumunan itu dan langsung menuju pintu ruang rapat. Dari dalam, terdengar suara ibu mertuaku. Jadi, hari ini harus ada keputusan. Perusahaan tidak bisa dibiarkan kosong, dan masalah harta juga harus segera diselesaikan. Salah satu direktur bertanya dengan hati-hati. Tapi, jika nanti kesadaran Bapak Hartono pulih, orang itu tidak akan pernah bangun lagi. Dokter yang bilang. Mendengar itu, aku mendorong pintu hingga terbuka. Semua orang di ruang rapat menoleh. Ibu mertuaku membeku sambil memegang dokumen. Kenapa kau di sini? Aku berjalan melewati lorong tengah ruang rapat. Di belakangku, Bayu mengikuti, dan di belakangnya lagi, 2 orang polisi yang sudah dihubungi sebelumnya berdiri. Apakah aneh seorang menantu datang ke perusahaan ayah mertuanya? Ini adalah pertemuan para direktur. Keluar, aku meletakkan sebuah amplop di hadapan ibu mertuaku. Para direktur sekalian, tolong lihat ini dulu. Dokumen yang kukeluarkan dari amplop adalah surat-surat yang telah disiapkan oleh ayah mertuaku melalui kuasa hukumnya sebelum jatuh sakit. Sebagian saham perusahaan sedang dalam proses dialihkan kepada Bayu, dan ruko juga telah diserahkan hak pengelolaan dan penjualannya kepadaku. Di bagian paling bawah, ada tanda tangan ayah mertuaku dan dokumen konfirmasi terkait. Ibu mertuaku merebut kertas itu, tangannya gemetar. Apa ini? Tidak mungkin ada yang seperti ini. Ayah menandatanganinya seminggu sebelum beliau jatuh sakit. Semuanya sudah dinotariskan. Aku sudah hidup di rumah itu selama 40 tahun. Kenapa aku tidak dapat bagian? Apa saja yang ibu lakukan selama 40 tahun itu, akan saya jelaskan sekarang. Aku membalikkan dokumen kedua ke hadapan para direktur. Itu adalah hasil analisis tanda tangan di surat kuasa yang dibawa ibu mertuaku. Hasilnya menyatakan bahwa tanda tangan di surat kuasa ini sulit untuk dianggap sebagai tanda tangan asli Bapak Hartono. Tekanan dan bentuk goresannya berbeda dari tanda tangan yang ada. Para direktur saling berbisik sambil melihat dokumen itu. Jadi, ini palsu? Kemungkinan besarnya begitu. Ayah saya terbaring di rumah sakit tanpa sadar. Kita harus memastikan dulu kapan surat kuasa seperti ini dibuat. Ibu mertuaku mundur sambil meninggikan suaranya. Anak ini mencoba menjebakku. Jangan percaya padanya. Saat itu, Bayu maju dan menatap ke arah polisi. Dan ini juga harus diperiksa. Ini adalah rekaman kamera di rumah pada hari ayah jatuh sakit. Layar di dinding ruang rapat menampilkan video. Adegan Bu Wati membuka wadah obat, membuang pilnya, dan menggantinya dengan yang lain. Di adegan sebelumnya, terlihat jelas ibu mertuaku memberikan amplop di pintu belakang. Salah satu direktur bangkit hingga kursinya terjatuh. Apa itu yang ada di tangannya? Dia menukar obat yang biasa diminum ayah dengan obat lain. Pihak rumah sakit juga sudah mengkonfirmasi adanya zat yang berbeda dari yang biasa beliau minum. Seorang polisi menerima data terkait dari Bayu. Kami juga sedang menyelidiki jalur perolehan obat itu. Dari kesaksian orang terkait, nama Baskara Wicaksono disebut. Ruang rapat hening seketika. Ibu mertuaku menjatuhkan dokumen di tangannya. Bukan Baskara. Aku tidak menyuruhnya. Lalu siapa yang memberikan uang itu ke tangan Bu Wati? Lutut ibu mertuaku lemas dan ia terduduk di tempat. Pakaian mahalnya yang baru kusut di lantai. Dari luar pintu ruang rapat, kilatan kamera mulai menyala bertubi-tubi. Para wartawan memotret dari balik pintu yang terbuka. Polisi mendekati ibu mertuaku. Ibu Ratna, kami perlu menyelidiki Anda terkait kasus obat suami Anda dan pembuatan surat kuasa. Surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan. Anda harus ikut kami. Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa saya. Suara borgol yang dipasang terdengar jelas di tengah ruang rapat. Tepat pada saat itu telepon Bayu berdering. Setelah berbicara singkat, Bayu menatapku dan mengangguk. Parkir bawah tanah. Dia bersembunyi di balik tiang. Aku dan Bayu segera turun ke lantai bawah dengan lift. Di tengah-tengah parkiran, Baskara ditangkap oleh 2 orang polisi. Dalam sebulan, berat badannya turun drastis hingga pakaiannya terlihat longgar. Janggutnya lebat dan matanya merah karena kurang tidur. Baskara berteriak melihatku. Kirana, tolong aku.
Aku hanya disuruh ibu. Ibu mertuamu juga mengatakan hal yang sama di atas. Sungguh. Obat itu juga ibu yang menyuruhku mencarinya. Tapi yang mencarinya langsung adalah kamu, kan? Baskara menunduk dan mulai menangis. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku berdiri di hadapannya dan menatap matanya. Pada hari kau menyodorkan air madu itu, aku juga hampir memohon agar kau menyelamatkanku sekali saja. Tapi kau hanya melihatku meminumnya sampai habis. Kirana, jangan sebut nama itu lagi. Aku berbalik. Selama Baskara digiring ke mobil polisi, aku tidak pernah menoleh ke belakang. Di depan gedung, kedua orang itu dimasukkan ke mobil yang berbeda sambil saling berteriak. Semua dia yang lakukan. Aku tidak tahu apa-apa. Ibu yang menyuruhku, kenapa menyalahkanku? Kamera-kamera terus mengabadikan pemandangan itu. Malam itu, berita menampilkan gambar mereka berdua ditangkap polisi. Setelah selesai, aku dan Bayu langsung ke rumah sakit. Di koridor ICU, dokter yang merawat melihat kami dan mempercepat langkahnya. Saya baru saja mau menghubungi Anda. Tadi ada respon dari pasien. Apa maksudnya? Beliau mulai merespon rangsangan. Matanya juga sempat terbuka sebentar. Masih perlu dipantau lebih lanjut, tapi ini pertanda baik. Bayu bersandar ke dinding dan terduduk. Aku berlutut di sampingnya dan memeluk punggungnya. Dari balik pintu kaca, terlihat ayah mertuaku terbaring di ranjang. Melihatnya, barulah aku bisa menghela napas panjang. 6 bulan berlalu sejak penangkapan mereka. Pada hari sidang terakhir, aku duduk di barisan paling depan. Ibu mertuaku dan Baskara berdiri berdampingan tanpa saling menatap. Hakim membacakan nama mereka dan putusannya. Keduanya harus menghabiskan lebih dari 20 tahun di penjara. Ibu mertuaku terhuyung-huyung seolah kehilangan tenaga. Bukan saya. Semua dia yang menyuruh. Mendengar itu, Baskara menoleh dan berteriak. Ibu yang menyuruhku. Kenapa sampai akhir masih menyalahkanku? Keduanya saling berteriak hingga ruang sidang menjadi gaduh. Mendengar suara itu, aku hanya meletakkan kedua tanganku dengan tenang di atas lutut. Anehnya, aku tidak merasa puas atau sedih. Aku hanya merasa bahwa hari-hari di mana aku hanya bisa menatap langit-langit ranjang rumah sakit 3 kali itu, akhirnya benar-benar berakhir. Sebulan kemudian, aku duduk di ruang kunjungan penjara. Aku tidak ingin pergi, tetapi mereka terus memanggilku. Dan aku merasa harus melihat wajah mereka untuk terakhir kalinya agar bisa benar-benar melepaskannya. Dari balik kaca, ibu mertuaku keluar lebih dulu. Rambutnya sudah memutih semua, dan pergelangan tangannya yang terlihat dari lengan bajunya sangat kurus. Kirana, aku salah. Tolong, bisakah kau mengalihkan satu ruko saja atas namaku? Anda langsung bicara soal ruko ya? Bukan soal cucu Anda? Soal itu? Aku benar-benar salah. Setiap malam mereka datang ke mimpiku. Sungguh, anak-anak saya tidak bisa datang ke mimpi. Karena mereka tidak pernah lahir ke dunia. Ibu mertuaku memukul-mukul kaca. Kau ingin aku mati di sini? Aku bangkit dan menjawab. Anda dihukum 20 tahun agar Anda hidup. Hiduplah yang lama. Selanjutnya, Baskara keluar. Dengan tubuh kurus hingga seragam penjaranya terlihat longgar, ia duduk di depan kaca dan langsung menempelkan dahinya. Kirana, aku tidak tahan di sini. Nanti, bisakah kau bicara agar hukumanku diringankan? Saat kau menuangkan racun itu, apa kau berpikir untuk menyelamatkan nyawaku? Waktu itu aku gila. Aku tertekan utang sampai pikiranku kacau. Pikiran kacau sampai berpikir untuk membunuh orang berkali-kali? Baskara tidak bisa menjawab. Aku mendorong kursi dan berdiri. Hiduplah dengan baik. Aku akan melakukan hal yang sama. Saat aku keluar dari ruang kunjungan, terdengar suara kaca dipukul dari belakang, tetapi aku tidak berhenti. Saat keluar, matahari bersinar begitu cerah. Musim panas tahun itu, ayah mertuaku berjalan masuk ke lobi perusahaan dengan bantuan tongkat. Setelah 6 bulan menjalani perawatan, beliau akhirnya bisa berdiri dengan kedua kakinya. Berdiri di hadapan para direktur, ayah mertuaku meletakkan tangannya di bahu aku dan Bayu. Mulai hari ini, Bayu akan terlibat penuh dalam manajemen, dan Kirana juga akan memperluas bisnis yang dipegangnya. Salah satu direktur bertanya dengan hati-hati. Bapak, Nyonya Kirana kan belum banyak pengalaman dalam manajemen. Siapa Kirana itu? Saya rasa Anda semua sudah melihatnya di ruang rapat waktu itu. Ruang rapat menjadi hening. Aku bangkit dan menunduk ke arah para direktur. Saya masih belajar membaca angka, tapi sebagai gantinya, saya tahu cara melihat orang. Saya akan memulainya dari situ. Mulai hari itu, aku bangun pagi-pagi untuk bertemu penyewa ruko dan malamnya berkutat dengan dokumen. Waktu yang dulu kuhabiskan untuk mengurus rumah tangga, kini kugunakan untuk belajar bekerja. Setahun kemudian, di ruko yang kupegang, 10 toko baru dibuka. Ayah mertuaku melihat dokumen dengan namaku dan tertawa terbahak-bahak.
aku memang tidak salah memilih orang. Bayu dan aku mengisi waktu dengan bekerja di siang hari dan berbagi cerita yang belum sempat kami ceritakan di malam hari. Suatu malam, di atap perusahaan, Bayu bertanya padaku, "Kirana, boleh aku bertanya satu hal?" "Apa?" "Aku orang yang dibuang pada usia 5 tahun, dan kau orang yang bertahan di rumah itu selama 10 tahun. Bagaimana kalau sekarang kita tidak lagi berpikir bahwa kita tidak punya tempat tujuan, dan hidup seperti keluarga?" Aku bersandar di pagar dan tersenyum. "Kita sudah seperti itu kan? Kita bahkan sudah tahu di mana letak luka masing-masing. Bolehkah kita terus seperti ini? Kalau begitu, sekarang kita adalah keluarga." Bayu mengangguk pelan. Musim gugur tahun itu, kami mengadakan makan malam sederhana di halaman rumah ayah mertuaku. Pak Budi, beberapa orang dari perusahaan, dan bahkan ibu-ibu penyewa ruko yang kupegang, kami undang semua orang yang telah berjasa. Ayah mertuaku sejak pagi sudah membersihkan kursi di halaman. Ternyata hari seperti ini bisa datang juga ya. Bayu memegang lengan ayahnya sambil tersenyum. "Ayah, nanti jatuh lagi. Jatuh pun tidak apa-apa. Hari ini, kalau jatuh pun aku akan jatuh sambil tertawa." Aku berdiri di tengah halaman, memandangi mereka berdua. Ayah dan anak yang bertemu kembali setelah 30 tahun, saling berpegangan tangan dan tertawa. Di halaman itu, aku belajar bahwa tidak semua yang memiliki hubungan darah adalah keluarga, dan tidak semua orang asing adalah orang lain. Ayah mertuaku mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. "Kalau bukan karena Kirana, aku dan Bayu tidak akan ada di sini sekarang. Terima kasih, Nak, Ayah. Saya yang seharusnya berterima kasih." Suara gelas bersulang menggema di seluruh halaman. Bayu berdiri di sampingku dan menyentuhkan gelasnya dengan ringan. Aku memandangi orang-orang yang berkumpul di halaman, lalu menatap ke langit. Langit musim gugur begitu cerah dan tinggi. Malam itu, setelah sekian lama, aku membuka bagian terdalam lemari. Di antara tumpukan selimut, catatan yang kutemukan di kotak surat hari itu masih ada. Saat kubuka, 3 baris tulisan rapi itu masih terlihat jelas. Aku menatapnya untuk waktu yang lama, lalu melipatnya kembali dengan hati-hati. Aku tidak membuangnya. Jika bukan karena selembar catatan itu, malam itu aku pasti akan meminum air madu itu tanpa tahu apa-apa. Jika saat itu aku tidak mempercayai peringatan itu dan langsung tidur, aku tidak akan ada di rumah ini, di halaman ini. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku. Wanita yang selama 10 tahun hanya menunduk sudah tidak ada lagi. Menantu yang hanya melipat tangan di depan ibu mertuanya, istri yang hanya menerima apa yang diberikan suaminya, sudah tidak ada lagi. Di cermin, ada Kirana Dewi yang berdiri dengan kakinya sendiri dan mengerjakan pekerjaannya sendiri. Aku mematikan lampu dan berjalan ke dekat jendela. Di halaman, beberapa kursi yang belum dirapikan disinari cahaya bulan. Besok, aku akan merapikan kursi-kursi itu dan mengunjungi 2 toko baru. Lusa, aku berencana makan bersama penyewa ruko dan Bayu. Masih banyak hari yang harus kujalani. Aku membuka jendela lebar-lebar dan menghirup dalam-dalam udara malam. Aku tidak akan membiarkan siapapun lagi menentukan hidupku. Bagaimana aku akan hidup adalah keputusanku sendiri. Ada seorang wanita yang harus kehilangan anaknya 3 kali dan mempertaruhkan nyawanya di depan segelas air madu yang disodorkan suaminya. Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya membuatnya semakin kejam, dan kesendirian karena tidak bisa mempercayai siapapun membuatnya semakin sepi. Namun, Kirana tidak menyerah begitu saja. Di saat seharusnya ia menangis, ia mengumpulkan bukti. Di saat seharusnya ia hancur, ia mempersiapkan segalanya satu persatu. Dengan tangannya sendiri, ia mengungkap kebenaran, mempertemukan kembali ayah dan anak setelah 30 tahun, dan akhirnya merebut kembali posisinya sebagai tuan atas hidupnya sendiri. Untuk Kirana Dewi, yang telah melalui 3 kali kesedihan dan ambang kematian, dan akhirnya berjalan di kehidupan baru dengan kedua kakinya sendiri, bagaimana jika kita meninggalkan sebuah kata-kata dukungan yang hangat di kolom komentar?